Itu kan sama-sama masih junior, jadi ya untuk peta kekuatan kan belum ketahuan juga, jadi kayak kesempatan buat tampil dulu lah gitu. Bolasport.com. Oke, halo Bola Sporter, kembali lagi di acara analisis Olimpik bersama saya Husein dan rekan saya Mbak Delia. Kali ini sebelumnya kami berdua mohon maaf nih ya pakai masker karena kondisi yang kurang enak badan ya, batuk-batuk. Jadi biar mencegah adanya hal yang tidak diinginkan, jadi kita jaga diri. Nah, balik lagi ke tema acara. Kali ini saya bersama Mbak Delia akan membahas kejuaraan Dunia Junior 2022 nanti yang akan digelar di Spanyol pada bulan Oktober ya Mbak? Iya, 17 sampai 30 Oktober. Nah, ini adalah kejuaraan yang digelar kembali setelah 2 tahun ya Mbak ya? 2 tahun nggak di absen. Absen karena pandemi ya, karena pandemi dan akhirnya baru tahun ini digelar kembali ya. Apa sih kejuaraan Dunia Junior itu nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama Mbak Delia. Untuk pembukaannya sendiri, kejuaraan dunia junior sendiri itu melahirkan beberapa bakat ya Mbak ya. Jadi nggak bisa dipungkiri beberapa turnamen di bawah level bawah dari BWF tingkat senior ini itu sangat penting ya untuk program para pebulu tangkis muda ya, mulai dari usia 16 sampai 19 ya Mbak ini. Yeah. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Sebelum mereka menjajaki ke level senior sebenarnya sih udah bisa. Tapi kan karena kadang kalau kita lihat kan dari segi usia untuk melaju ke tingkat senior itu harus diadu soal peringkat dan poin juga ya Mbak. Jadi untuk melaju ke sana kita semua tuh akan diadu di kejuaraan dunia junior. Nah, seperti apa sih? Mungkin kita akan bahas bersama Delia. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak, kejuaraan junior itu pertama kali kapan sih? Terus pernah nggak sih Indonesia jadi juara di kejuaraan ini gitu? Ya, kejuaraan dunia udah digelar cukup lama ya, dari tahun dari tahun 92. Tapi kita ada andil di kejuaraan dunia junior itu saat di nomor bergu, karena di nomor bergu kita ada memperebutkan Piala Suhandinata. Suhandinata itu ada salah satu tokoh bulu tangkis Indonesia dan itu piala itu baru dibuatnya tuh tahun 2009. Nah, dari 2009 itu kita baru dapat sekali tuh tuh 2019 di Rusia di Rusia tuh 2019. Nah, biasanya pencapaian terbaik kita tuh waktu 2016 2017 itu kita berhasil jadi runner up aja. Nah, sedangkan yang juara yang paling banyak itu di nomor bergu itu Cina. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kejuaraan dunia junior itu kan sama-sama masih junior, jadi ya untuk peta kekuatan kan belum ketahuan juga, jadi kayak kesempatan buat tampil dulu lah gitu. Tapi rata-rata yang ikut kejuaraan dunia junior itu juga bersinar juga di level senior. Di antara itu ada Victor Axelsen yang sekarang peringkat 1 dunia. Terus juga ada Kento Momota peringkat kedua dan dulu juga sempat lama ya bertengger di peringkat pertama. Terus juga ada Akane Yamaguchi, terus juga ada Chen Qingchen, Jia Yifan yang juga sekarang peringkat pertama dunia ganda putri. Terus juga ada apa sih ini tunggal putri kita itu Chen Yufei, jadi lupa. Chen Yufei juga pernah menjadi juara di tingkat juara dunia junior. Jadi ini bisa dibilang kayak apa ya, untuk menemukan bibit-bibit potensial di level elit senior ini cikal bakalnya dari kejuaraan dunia junior. Nah, waktu pas kita dapat sejarah untuk dapat raih Piala Suhandinata itu ya setelah diperebutkan sejak 2009, akhirnya kan kita dapat nih, selain dapat kejuaraan bergunya, kita juga dapat gelar juara dari Leo Daniel. Dan bisa dilihat Leo Daniel walaupun belum masuk top 5 atau top 10 tapi mereka bisa bersaing kan di level elit dan diperhitungkan gitu di ganda putra. Nah, terus personil yang juga kemarin ikut di kejuaraan dunia junior waktu 2019 juga ada Ana Tiwi, terus ada Putri Saikah, juga ada Putri KW, Christian Adinata. Jadi nama-nama ini udah nggak asing lagi dan udah mulai bisa berkompetisi gitu di level tinggi. Tapi kayak ada juga Sabda Perkasa yang kemarin juga ikut di Piala Thomas ya. Nah, jadi di tunggal putra dia. Ya, di tunggal putra, tapi memang ada beberapa yang belum kelihatan, tapi bukan karena apa ya, kalau saya lihat kesempatan ikut pertandingannya masih belum banyak ya.
Sedangkan kalau pemain-pemain lain kan setelah udah juara dunia junior kayak Kun Lafu tuh udah mulai diikutin di level-level yang senior itu tuh udah banyak gitu. Jadi saya berharap sih setelah di kejuaraan dunia junior ini kayak ada bakat-bakat baru ini bisa konsisten terus ikut kompetisi, jadi nggak usah nunggu harus umur sekian, kalau misalnya bisa berprestasi lebih cepat kenapa enggak gitu. Kalau dari personil yang ikut itu yang nama-nama yang nggak asing tuh ada Esther Wardoyo yang adiknya Ciko ya. Nah dia kemarin kan juga sempat ikut di Uber tapi bukan di Uber ya tahun ini, tahun 2020 penampilannya. Terus ada Trias juga ikut ya, Trias Melisari itu dia Melias Tria ya. Melias Tria juga ikut. Jadi yang udah pernah ikut senior itu 2 itu. Kalau yang lain-lainnya tuh saya lihat nama-nama baru. Belum terlalu tampil banyak ya. Iya. Terus di sini kita waktu pas undian di kejuaraan bergunya yang untuk memperebutkan Piala Suhandinata itu kita ada di grup A dan jadi unggulan pertama. Mungkin karena dari status juara bertahan ya. Kita satu grupnya sama Malaysia jadi unggulan ke-12. Terus juga ada Latvia sama Swedia. Nah jadi kalau kejuaraan dunia junior itu jadi kayak dibagi 2 ya, ada nomor bergu sama nomor individu. Nah kalau untuk yang bergu campurannya itu 17 sampai 22 Oktober. Nah di sini juga selain karena masih muda, jadi kayak ada diberi kesempatan untuk pemain-pemain muda itu juga belajar kebudayaan kayak waktu tahun kemarin itu kan di Rusia. Jadi ya mereka juga bisa mendapat ilmu juga kan, gak hanya sekedar bertanding gitu. Jadi kayak ada pertukaran budaya gitu loh dari negara-negara itu. Nah terus selanjutnya bagus juga ya ini turnamen. Iya, jadi kan karena masih muda jadi jadi bisa mendapat pengetahuan dan relasi baru ya. Nah terus nanti sehari doang tuh, nanti setelah itu lanjut besoknya langsung individu dari tanggal 24 sampai 30 Oktober. Nah di sini dibagi dalam 8 grup. Nanti dicari nih juara dari masing-masing grup ini lolos ke perempat final. Jadi nggak perlu diundi lagi. Tapi nanti yang di bawah-bawahnya ini nanti bakal saling bertemu. Jadi kayak misalnya di grup A nih yang lolos misalnya Amin Indonesia. Nah terus nanti yang nggak lolos jadi nanti di grup A sama grup B, grup C sama D ya, terus terus aja. Jadi terus bertanding sampai untuk menentukan peringkat. Jadi nanti ketahuan peringkat negaranya kayak gitu. Terus kalau untuk yang nomor individu kan kita waktu 2019 kan dapat dari Leo Daniel itu nama putra aja ya? Nama trofinya itu eye level. Ya jadi namanya eye level, tapi kalau yang bergunya Piala Suhandinata ya. Itu jadi secara umumnya seperti itu untuk kejuaraan dunia junior. Waktu itu kan 2 tahun itu yang tahun 2020 itu tadinya mau di Selandia Baru tapi pandemi. Terus 2021 juga selain masih pandemi cuman dianggap katanya Cina tidak layak tempat yang venue tuh nggak layak, mungkin juga karena pandemi juga ya. Jadi persiapannya juga masih belum oke gitu. Seperti itu. Udah 2 kali direncanakan tapi batal digelar ya. Terus nanti kejuaraan dunia terakhir juga Leo Daniel memegang juara ya di ganda putra. Berarti kan ini emang kejuaraan dunia junior ini penting banget nih buat para penerus bulu tangkis Indonesia sendiri ya. Lagi kita juga krisis dari setiap sektor ya, walaupun ya sebenarnya baik yang sedang naik daun, cuman kan emang nggak butuh pelapis kan, nggak butuh satu kan. Emang kalau ganda putra lagi banyak nih Daniel, tapi jangan sampai habis kan maksudnya. Harus banyak lagi. Ini tunggal yang krisis sekarang tunggal putri kan, nggak mungkin kita bergantung sama Gregorio dan Putri Kusumawardhani aja. Ini kan sebenarnya kan kayak tadi Mbak Del bilang kan sebenarnya harus banyak kesempatan gitu para pemain kayak Bilkis Prasista kan. Iya. Itu sebenarnya tahu-tahu udah langsung ikut Piala Uber aja, padahal kan harusnya kan minimal dia udah ikut turnamen Super 100-nya sering. Ada beberapa pemain tunggal putri juga sebenarnya bagus nih, kesempatannya juga. Komang Ayu juga bagus. Nurumi kayak tadi kan juga sebenarnya harus lebih banyak lagi turnamen kan itu dari tunggal putri itu. Berarti tinggal diasah aja gitu. Jadi kita juga nggak hanya tahu dari tunggal putri itu ya Grego aja gitu, atau Rusali Hartawan yang senior gitu kan, walaupun udah di pelatnas. Fitriani ya kan, nggak hanya itu aja kan. Sebenarnya kan bola sport juga pengen kan sebenarnya kan dari
pemain yang ada saat ini nggak hanya itu aja gitu. Berarti yang patut untuk dicari itu lebih banyak lagi ya. Ganda campuran, tunggal putra butuh lagi sih. Tunggal putra, iya tapi ada Chico Aura kan juga sebenarnya kan. Chico iya, tapi Chico kan hitungan bagus juga tapi kesempatannya kan belum ya. Dan kalau yang turnamen yang level tinggi tuh dia masuknya masih daftar cadangan ya. Jadi maksudnya kalau bener-bener dia sering ikut kompetisi paling enggak dia udah masuk bisa lolos babak utama dulu lah. Kalau lewat kualifikasi kan berarti dianggapnya poinnya kurang ya gitu. Nah kalau untuk peluang sih kan ya ini kan karena kejuaraan dunia junior kan kita dengan banyak negara yang ikut kayak gini, kita nggak bisa belum bisa memetakan gitu karena kan juga udah 2 tahun tidak digelar dan ini kan menyangkut usia jadi beda kan. Kalau misalnya kayak Thomas Cup kan mungkin squadnya masih sama, kalau ini kan beda dan soalnya kan dilihat dari umur juga. Nah kalau untuk peluang mudah-mudahan sih dengan bekal jadi unggulan pertama itu bisa jadi modal buat Indonesia untuk bisa mempertahankan trofi itu karena kan kekuatan kita juga nggak bisa belum diterkai. Waktu itu kan sama-sama masih saling membaca. Sekarang ya tinggal gimana di lapangannya itu mengatasi lawan tuh sama mengatasi diri sendiri dari soal mental. Kita biasanya harapkan kalau main gitu. lebih lepas sih Mbak ya. Iya karena nggak ada beban. Iya. Karena kan mereka kan apalagi juga. Cina kan di sini juga nggak ada tidak jadi unggulan kan di sini. Tapi juga kita tetap harus hati-hati juga karena kan Cina kan memang terlihat ya dikenal dengan ulet ya. Jadi mau bertanding dengan dia apapun mental dia tuh bagus gitu dan mudah-mudahan kan dengan lagi ada mulai transisi nih kan dulu kan dominasi kayak tunggal putra di Cina, ganda putri di Cina, terus kan sekarang udah mulai teraduk-aduk, makanya Eropa juga udah mulai masuk. Lebih jadi ini merata ya. Iya, jadi ini sekarang kesempatan juga untuk menaikkan pemain-pemain kita supaya bisa bersaing. Jadi jangan sampai ketinggalan. Makanya setelah udah kejuaraan dunia junior terus tahu-tahu disimpan di pelatnas kan sayang gitu. Sedangkan kalau yang lain-lain kan nggak peduli peringkat, nggak peduli target diikutkan. Jadi pas nanti jadi pas nanti udah di turnamen besar yang bergu misalnya Piala Sudirman atau Thomas atau Uber, mereka jadi udah punya modal, udah siap. Kalau kita kan tahu dari nama aja kita jarang tahu udah ikut turnamen besar kayak Thomas Uber dan pemain juga kan kemarin bilang setelah Uber saya harapkan harusnya ada turnamen banyak, jadi kita juga ada kesempatan dapat poin gitu kayak kemarin kayak Bilkis ya kan sayang gitu walaupun dia bisa ngalahin Akane Yamaguchi, dia bisa bikin kejutan tapi kan pengalaman kurang. Jadi sayang ya. Iya, nggak bisa harus jadiin patokan juga sih kan. Ya karena kan kemarin kan turnamen banyak nih, jadi dibagi-bagi yang mau ke SEA Games, yang mau ke Piala Uber, tapi maksudnya kesempatan di ini tuh jadi buat pemacu dari PBSI supaya jangan sampai akhirnya yang pergi ya itu lagi karena ya memang sih itu menyangkut dana juga sih, tidak bisa dipungkiri, tapi ya menurut saya PBSI perlu lebih cermat deh, maksudnya pemain-pemainnya nggak hanya itu aja, jadi semua dikasih kesempatan. Soal menang atau kalah ya itu kan namanya pertandingan pasti ada menang kalah, tapi kesempatan itu tidak bisa maksudnya kesempatan itu penting gitu menurut saya. Mungkin sih nggak tahu juga nih kan alasan PBSI kan juga kemarin nggak turun di beberapa turnamen kan emang karena situasi pandemi dan prosesi ribet ya bahasanya ya, ribet kan karena sampai sana tes ini itu. Bubble itu ya, sistem bubble harus datang berapa minggu sebelumnya gitu ya. Ya mungkin kita bisa maklumi ya, tapi sekarang kan udah situasi normal, vaksin sudah semakin lengkap kan. Semoga banyak pemain kita bisa turun ya di beberapa turnamen level 100 atau apapun itu untuk kompetin dan lebih banyak di pemain mudanya ya, pemain mudanya agar bisa langsung bisa bersaing di level 500, 1000 dan kejuaraan dunia tentunya kan Mbak ya. Mungkin itu aja Mbak. Iya, gambaran umumnya kita seperti itu karena kan memang ya paling kita sudah menjelaskan paling tidak ntar grupnya apa, nanti mudah-mudahan kita bisa melihat aksi dari para pemain muda kita nanti di Oktober ya. Nanti juga mungkin kita bahas lagi ya nanti siapa aja sih pemain muda yang tampil di dan hasil undiannya nanti gimana ya, maksudnya ketemu lawan-lawannya siapa kayak gitu ya. Nanti bisa Bola Sporter kalau kita udah kabarin, ntar Bola Sport bisa cari tahu sendiri kan nih siapa aja nih prestasinya di Bola Sport tentunya ya. Tentu baca di Bola Sport terus ya. Oke, nah kita udahin aja kali Mbak ya. Iya. Oke, terima kasih Bola Sporter. Kita pembahasan analisis Olimpik kali ini tentang kejuaraan dunia junior 2022 yang akan digelar Oktober nanti. Saya undur diri.
Saya Husein dan Mbak Del, Delia, ya. Muhammad TV. Jangan lupa subscribe YouTube ke Bola Sport dan juga follow terus berita di kanal bolasport.com. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.